Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur masih diberi waktu menikmati hidup sampai hari ini. Semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dengan sukacita, saya mengajak saudara-saudara, mari kita nyatakan syukur kepada Tuhan dalam doa dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau tetap menjaga dan memelihara hidup kami. Engkau beri kami waktu dan kesempatan menikmati hidup di hari ini. Kami mau hidup kami dituntun oleh firman-Mu, maka saat ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita membaca bagian Alkitab yang menjadi perenungan kita di hari ini dalam Maleakhi pasal 4 ayat yang keempat. Maleakhi 4 ayat 4 berkata demikian, "Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum." Demikian pembacaan Alkitab di hari ini. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika hari Tuhan tiba, maka yang akan terjadi adalah orang gegabah atau orang fasik atau orang berdosa akan mendapat hukuman dan binasa. Sedangkan orang benar, orang yang hidup takut akan Tuhan, mereka diselamatkan dan akan tampil sebagai pemenang. Mengingat hari Tuhan suatu saat akan tiba, maka sangat penting bagi setiap orang untuk mempersiapkan diri. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan hidup sesuai firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari Maleakhi 4 ayat 4. Di sini Tuhan berfirman, "Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb." Horeb adalah tempat bersejarah di mana Tuhan Allah mengikat perjanjian dengan Israel untuk menjadi milik kepunyaannya. Di Horeb juga Tuhan Allah menampakkan diri kepada Musa dan memberikan 10 hukum serta ketetapan dan hukum lainnya. Nah, saudaraku, kata ingatlah di sini memberi penekanan kepada umat Tuhan supaya mereka memberi perhatian penuh kepada semua ketetapan dan hukum Tuhan. Jadi di sini umat didorong supaya mereka tetap memikirkan atau menaruh dalam pikiran mereka semua yang telah diberikan Tuhan, dan selanjutnya melakukan itu dengan taat dan setia. Karena keselamatan hanya tersedia bagi mereka yang hidup sesuai kehendak Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sudah pasti semua orang ingin selamat dan terluput dari penghukuman. Oleh karena itu sangatlah penting untuk mempersiapkan diri dengan baik. Dan yang harus dilakukan adalah mendasarkan seluruh perjalanan hidup kita pada firman Tuhan. Firman Tuhan harus mendapat tempat dalam hati dan pikiran kita. Totalitas hidup kita harus dikuasai oleh firman Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, kita harus rajin membaca Alkitab. Kita harus selalu merenungkan firman Tuhan setiap hari dan taat melakukan segala perintah Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus akan menolong dan memampukan kita semua untuk melakukannya dengan setia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman di hari ini. Biarlah kami akan selalu mengingat setiap firman yang diberitakan. Firman-Mu akan selalu
mendapat tempat dalam hati dan pikiran kami. Firman-Mu akan selalu menguasai hidup kami, sehingga kata dan tindakan kami akan selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sadar kami manusia dengan banyak sekali kelemahan, keterbatasan, kadang kami lupa apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Oleh karena itu kami bermohon kiranya Tuhan akan selalu menuntun kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, agar supaya di tengah berbagai kesibukan, kami tetap meluangkan waktu untuk membangun persekutuan dengan Tuhan baik dalam doa, tapi juga mau membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkannya, agar supaya hidup kami benar-benar dituntun oleh firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya kami akan selalu taat dan setia untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kami. Secara khusus ketika kami ada di masa raya Advent, dalam penantian kami terutama menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua, kiranya kami akan tetap menjaga kualitas hidup beriman kami, sehingga kami benar-benar layak di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan datang nanti, kami boleh mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa ketika kami ada dalam berbagai kegiatan di masa raya Advent ini, Tuhan menolong supaya kami tidak jatuh pada perayaan yang salah, tapi kami benar-benar akan memberi perhatian penuh bagaimana kami akan terus ada dalam pembaharuan hidup, sehingga kehidupan kami benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan melalui YouTube Gemim Bukit Moria Rike, Tuhan berkati semua waktu yang mereka sediakan untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan, kiranya boleh memberikan buah-buah yang baik dalam kehidupan mereka. Mereka boleh merasakan bagaimana berkat Tuhan, tapi juga hidup mereka boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ketika Tuhan dapati ada yang bergumul, memiliki beban-beban hidup, kami bermohon Tuhan dengan firman-Mu, mereka akan mendapatkan kelegaan, mereka akan mendapatkan jalan keluar atas setiap pergumulan yang dihadapi. Mereka yang boleh menikmati berbagai sukacita dengan firman yang diberitakan, mereka akan ingat bahwa segala sesuatu yang boleh dinikmati itu bukan karena kuat dan hebatnya kami, tetapi karena kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan di hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang tetap setia mengikuti renungan harian keluarga dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike Manado. Selamat memaknai masa raya Advent ini dalam ketaatan dan kesetiaan untuk melakukan segala perintah Tuhan. Karena itu jangan lupa untuk selalu rajin berdoa, giat membaca Alkitab setiap hari, lakukan kebaikan dan jadilah berkat. Tuhan Yesus akan selalu memberkati. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike.
dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.